Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan, ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam. Orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, ah iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki satu atau dua petak tanah atau beberapa gram emas saja. Atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal. Dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang. Para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal: pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Ya, itu dia tadi teman-teman sekilas mengenai video Melek Era ya. Untuk sesi yang pertama ini penjelasan mengenai Melek Era tadi itu akan dibawakan oleh seorang leader yang sangat luar biasa sekali. Beliau posisinya ada di Pekanbaru ya, teman-teman. Untuk tidak berlama-lama lagi saya persilakan Pak Ahmad ya, silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih kepada Pak Yopi ya, sebagai top leader kita di komunitas Quickdrop Import KG. Dan kita merupakan komunitas terbesar untuk berkebun aset digital, yaitu suatu bisnis kekinian tanpa scam, dan hebatnya lagi dengan modal sekali kita mendapatkan aset yang luar biasa. Baik para trader sekalian, izinkan saya dalam waktu 15 menit ke depan untuk menyampaikan tentang materi edukasi kripto aset. Baik, para troners sekalian, kembali saya sampaikan mengapa saya memanggil para troners sekalian dengan sebutan troners.
Karena para Troner sekalian adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan aset Tron secara gratis, yaitu dengan cara berkebun aset digital. Maka agar dapat dipahami, ini kita lakukan berulang-ulang agar tertanam di mindset kita betapa pentingnya edukasi kripto aset ini, yaitu mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa depan. Pertama, para Troner sekalian, kita sepakat dunia berubah dengan sangat cepat sekali ya. Dimulai pada zaman batu, manusia bertahan dengan cara berburu. Kemudian masuk di zaman agriculture, manusia bertahan dengan bercocok tanam, yaitu berpindah-pindah ya. Kemudian zaman industri, di mana pada zaman industri ini, yaitu zaman berdirinya pabrik-pabrik, pemilik modal mendirikan pabrik, sedangkan kita yang tidak memiliki modal menjadi pekerjanya untuk bertahan hidup. Dan di era informasi, yaitu di era internet dan big data, kini semua dapat dilakukan melalui gadget Anda dan masing-masing kita mendapatkan kesempatan yang sama. Maka pada masa ini para Troner sekalian, dimulailah yang namanya industri 4.0. Maka pertanyaannya, maukah para Troner sekalian berubah atau punah seperti dinosaurus ya? Maka perubahan dunia yang cepat itu mengubah cara manusia bertransaksi. Pertama dimulai dengan cara barter. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu, kita bertransaksi di market atau di kedai terdekat. Tetapi di zaman big data atau era informasi ini, maka kita cukup melakukan transaksi cukup di rumah saja, dan hebatnya lagi para Troner, cukup melalui tempat tidur kita saja. Dan pada masa ini berdirilah berbagai macam industri 4.0. Dan mungkin di antara kita adalah para pelakunya, yaitu OLX, Bukalapak, Blibli.com, dan sebagainya. Maka Bill Gates mengatakan, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Artinya, jika bisnis kita tidak ada pada internet atau tidak menggunakan internet, maka yakinlah bisnis kita akan punah. Maka kita saksikan sekarang terjadi pergeseran di mana banyak sekali kedai-kedai yang tidak ada aplikasi internetnya, maka omsetnya juga berkurang. Selanjutnya saya memperkenalkan yang disebut dengan teknologi 4.0, yaitu namanya blockchain. Blockchain adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan internet. Pak Ahmad, saya tidak tahu bagaimana bentuknya, maka perhatikanlah gambar pada layar monitor teman-teman atau Troner sekalian di sebelah kanan ini. Ya, inilah gambaran daripada bentuk teknologi blockchain itu. Maka teknologi ini telah digunakan di Indonesia oleh salah satu bank BUMN, yaitu BNI. Kemudian sudah juga diadopsi oleh salah satu bank swasta, yaitu Bank Permata, dan ada juga beberapa bank lainnya yang sudah mengadopsinya. Selanjutnya saya memperkenalkan industri 4.0 digital asset. Karena kita memasuki era cryptocurrency, yaitu evolusi dan revolusi. Pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah mengenal aset dari zaman dulu hingga modern. Pertama yang dinamakan aset, yaitu tanah. Maka pada masa ini orang berlomba-lomba untuk investasi tanah. Kemudian rumah, kemudian emas, kemudian saham, dan pada saat ini di era modern dan di era big data ini para Troner sekalian, maka ada yang disebut namanya kripto aset.
Dan ini disebut dengan digital asset 4.0. Maka pertanyaannya adalah, what is cryptocurrency and crypto asset? Maka apakah cryptocurrency itu? Apakah crypto asset itu? Pertama yang harus dipahami, dia adalah aset digital. Maka digital artinya berkaitan dengan gadget atau HP kita. Menggunakan kriptografi sebagai keamanannya. Dan ini adalah aset digital yang tidak tersentralisasi para trader sekalian. Artinya tidak ada yang mengaturnya atau tidak terpusat. Kemudian aset digital yang bisa dibawa kemanapun bergantung pada internet. Transaksi dilihat melalui public ledger bernama blockchain. Nah, disinilah kekuatan daripada teknologi 4.0 itu. Kita bisa melihat transaksi saudara kita, tetapi kita tidak bisa untuk mengambil asetnya, ya para trader sekalian. Selanjutnya transaksi peer-to-peer, artinya transaksi dilakukan tanpa ada pihak ketiga atau perbankan. Dan ini adalah 10 cryptocurrency yang disarankan untuk diinvestasikan di tahun 2020. Tetapi informasi bahagianya para trader sekalian, di tahun 2021 ini di urutan 10, maka disarankan kita untuk berinvestasi Tron. Tapi ingat, kita di sini bukan berinvestasi, tetapi berkebun aset digital. Tetap Bitcoin dan Ethereum pada urutan pertama yang disarankan untuk diinvestasikan. Dan ini semua adalah legal dan bisa didapatkan di Indodax, Luno, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Bitcoin, Ethereum, dan Tron para trader sekalian. Dan ini lambangnya. Bitcoin, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah aset digital yang kontroversial para trader sekalian, ya. Jadi ketika kita bicara Tron, maka kita mulai dari Bitcoin. Pada tahun 2009, Bitcoin dikembangkan oleh seorang pemrogram yang bernama Satoshi Nakamoto. Jelas ini nama orang Jepang, ya, bukan nama orang Indonesia. Pada tahun 2010, per satu koinnya atau per satu Bitcoinnya itu seharga Rp1.000 para teman sekalian. Tetapi sampai dengan tahun 2017 atau selama masa rentang 7 tahun, harganya sudah melonjak per satu Bitcoin mencapai harga 200 juta. Kalau pada saat ini, harga per satu Bitcoinnya itu di antara kisaran harga 500 hingga 600 juta. Tetapi harga per satu Bitcoin ini pernah menembus harga 1 miliar rupiah para trader sekalian. Terbayang apa tidak bagaimana dahsyatnya aset digital ini. Kemudian pada tahun 2017, diperkirakan sudah ada 17 juta Bitcoin yang beredar di dunia. Dan pada tahun 2018, Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Mengapa para trader sekalian? Karena sudah ramainya para turis yang datang ke Bali melakukan transaksi sebagai pembayarannya itu dengan menggunakan Bitcoin. Ingat, negara kita pembayaran yang sahnya adalah dengan menggunakan rupiah. Tetapi negara tidak melarang kita menjadikan Bitcoin ini, Ethereum dan aset sebagai aset kita, ya. Kemudian pada tahun 2021-2024 diperkirakan jumlah yang beredar sudah mencapai titik puncaknya para trader sekalian, yaitu berjumlah 21 juta Bitcoin. Dan pada masa ini, jika umur kita panjang, maka kita akan mendapatkan satu Bitcoin-nya itu seharga dengan satu buah mobil Lamborghini. Wow, luar biasa. Dan ini data saya dapatkan melalui liputan6.com. Selanjutnya saya akan memperkenalkan cryptocurrency Ethereum. Apa itu Ethereum? Ethereum adalah platform software open source yang dasarnya adalah teknologi blockchain yang memungkinkan para developer atau pengembang membangun dan menyebarkan aplikasi desentralisasi seperti smart contract. Maka
pada masa Ethereum inilah dikenal sebuah aplikasi yang bernama smart contract atau kontrak pintar. Ini diprakarsai oleh Vitalik Buterin pada akhir tahun 2013 dan pengembangan Ethereum ini didanai oleh Crowdcell Public Online selama Juli-Agustus 2014 dengan membeli token nilai Ethereum yaitu Ether. Ya. Kenapa harus investasi Ethereum? Jadi berbahagia sekali bagi mereka yang sudah memiliki investasi Ethereum ini. Karena nilainya juga luar biasa para troners sekalian. Kita ini di tahun 2020 datanya per 1 Januari harga per satu Ethereum-nya baru Rp1.865.000 per satu Ethereum. Tetapi di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, satu Ethereum-nya sudah mencapai harga Rp5.845 para teman sekalian. Kalau pada saat ini dan per hari ini harganya per satu Ethereum itu sudah di kisaran harga 50 juta sampai dengan 53 juta rupiah per satu Ethereum. Artinya ketika kita berinvestasi ini kita mikir lagi dengan gocek yang ada di kantong kita. Dan pada era pandemi, di mana semuanya menurun, tetapi harga aset kripto Ethereum melonjak hampir 200%. Dan semuanya itu para troners sekalian, Bitcoin, Ethereum, itu semua digunakan sebagai alat transaksi di perusahaan-perusahaan besar dunia. Yang sangat familiar di negara kita yaitu Intel ya. Ini merek komputer ya. Selanjutnya saya memperkenalkan yang namanya Tron. Ya. Kenapa kita menyarankan Tron sebagai aset untuk kita berkebun digital aset? Pertama, para troners sekalian, harganya masih murah, para troners sekalian ya. Dan pernah harga per satu tronnya itu ya menyentuh harga Rp100 kalau tidak salah saya. Dan ketika saya bergabung harganya itu per satu tronnya Rp300 peraturan sekalian. Dan jumlah tron ini, Bitcoin, Ethereum, dan tron ini jumlahnya terbatas. Hampir sama atau dikatakan sama dengan tanah. Jadi jumlah tron yang ada di cap market itu hanya 100 miliar tron. Dan yang sudah diserap oleh pasar atau yang sudah dimiliki oleh mereka-mereka yang memiliki tron yang berada di walletnya itu sudah sampai dengan 85 miliar tron ya. Artinya sekitar 15 miliar tron lagi yang belum terserap ke masing-masing wallet kita. Artinya para troners sekalian, jika semua tron ini sudah ada di wallet kita, maka kitalah yang berhak menentukan berapa harganya ke depan. Ini akses kita dan bisa kita dapatkan di Indodax. Tetapi ini harus dengan modal. Dan kabar gembiranya lagi, nanti top leader kita akan membongkarnya bagaimana kita mendapatkan aset ini dengan gratis dan modal sekali saja. Ya, selanjutnya bagaimana kita berkebun kripto aset dengan mengikuti program Forex ini para troners sekalian. Pertama, cara kita membangun aset digital kita harus korbankan atau investasikan uang. Tetapi di sini hebatnya lagi para teman-teman, uang itu hanya kita keluarkan sekali saja. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki kebun digital aset, maka kita berpikir bagaimana cara kita untuk menanaminya sehingga kita bisa menghasilkan kripto tron dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian investasikan waktu ya. Maka para troners sekalian jangan bosan untuk menghadiri Zoom meeting kita ya. Ini Zoom meeting kita untuk menambah pemahaman kita bagaimana pentingnya membangun kripto aset ya. Bagaimana pentingnya kita memiliki kebun digital aset. Kenapa? Karena sudah tidak zamannya lagi kita berkebun sawit ya. Dan selanjutnya investasikan pikiran ya. Mengapa? Ini sangat penting sekali. Sepertinya sangat mudah kita mengatakan berkebun digital aset, tetapi sesungguhnya
Maka disinilah gunanya kita investasikan pikiran, investasikan waktu, kita bangun komunitas kita di masing-masing tempat kita, maka yakinlah kita akan mendapatkan apa yang kita impikan. Maka saya sarankan kepada para troners sekalian dan para calon mitra yang baru bergabung pada malam hari ini, jangan keluar masuk. Karena pada malam hari ini akan dibedah bagaimana cara mendapatkan 9 miliar dalam waktu 1 tahun. Dan itu akan disampaikan oleh top leader kita. Selamat membangun aset, selamat berkebun tron. Saya kembalikan kepada Pak Yopi di studio 1. Ya, terima kasih ya Pak. Kita beri aplaus yang meriah buat top leader kita dari Pekanbaru ya. Luar biasa sekali pemaparan mengenai kripto aset ya, edukasi kripto aset ya. Tetapi itu hanya bagian sedikit saja, bagian kulitnya saja ya teman-teman ya. Kalau dibahas itu 7 hari 7 malam juga nggak kelar seperti itu teman-teman ya. Tetapi intinya malam hari ini kita bagaimana cara kita mengumpulkan kripto aset itu secara gratis teman-teman ya. Malam hari ini akan saya bedah, akan saya bagi triknya teman-teman, yaitu melalui kita berkebun melalui Porsas teman-teman. Nah, kita ingat ya, aset kripto ini dimulai dari tahun 2009 yaitu Bitcoin. Pada saat itu harganya cuma Rp1.000 untuk satu koinnya teman-teman ya. Satu koinnya itu cuma Rp1.000. Bayangkan pada saat itu kalau kita mengumpulkan atau membeli aset kripto itu katakan 100 koin, wow. Mungkin kalau kita jual pada malam hari ini 680 juta ya per satu koinnya, pernah menyentuh 1 miliar teman-teman ya, seperti itu. Jadi luar biasa sekali kalau pada saat itu kita beli cuma 100.000 dapat 100 koin, kalau dijualkan malam hari ini berapa puluh miliar itu. Itu seperti itu. Jadi itulah Bitcoin ya teman-teman ya. Nah, Bitcoin itu udah dari tahun 2009 sampai sekarang harganya sekitar 680 jutaan ya, hampir 700 jutaan seperti itu teman-teman ya. Nah, tetapi intinya malam hari ini saya bukan mengajak Anda untuk membeli aset kripto, tetapi bagaimana cara mendapatkan aset kripto itu secara gratis teman-teman ya. Untuk tidak berlama-lama lagi saya akan share ini dulu video singkat ini ya. Tidak lama kok, sekitar 3